Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mewacanakan mata pelajaran Artificial Intelligence atau AI masuk ke kurikulum pendidikan SD mulai kelas 5, SMP, SMA, dan SMK mulai tahun ajaran 2025-2026. Alasannya supaya anak-anak Indonesia nggak cuma jadi pengguna teknologi, tapi juga bisa bikin teknologinya. Teknologi kecerdasan buatan atau AI kini menjalar ke sektor pendidikan. Banyak yang menyebutkan optimasi AI di dunia pendidikan membuat kegiatan belajar dapat beradaptasi dengan kebutuhan siswa. Namun ada juga yang menyebut bahwa AI akan mendisrupsi peran guru di sekolah. Lantas, mana lebih menguntungkan bagi siswa? Ini belakangan membuat gempar sektor pendidikan, pasalnya AI acap kali dinilai dapat meningkatkan kecurangan di antara siswa. Bahkan melalui TikTok viral video mahasiswa yang membuktikan ChatGPT dapat dengan mudah menyelesaikan tugas akhir perkuliahan. Tak hanya itu, baru-baru ini di India juga muncul tren penjual jasa joki jawaban ujian berbasis ChatGPT dengan biaya ratusan juta rupiah. Dalam beberapa tahun belakangan ini, perkembangan teknologi yang mutakhir telah berhasil mengubah cara kerja kita, mengubah cara kita belajar, mengubah cara kita mengajar. Namun, tentu hal ini memunculkan pertanyaan penting yang lain. Refleksi kita bersama. Apakah kemudian teknologi yang kita sebut sebagai teknologi artificial intelligence akan memperkecil kerja otak manusia, atau teknologi ini justru akan melengkapi sisi-sisi kemanusiaan kita? Penggunaan teknologi artificial intelligence di dalam pendidikan tentu kemudian ini akan menghadapkan teknologi ini dengan berbagai macam isu-isu penting. Di antaranya yang paling penting untuk kita jadikan refleksi bersama adalah problem etik. Problem etika di dalam pendidikan yang tentu berkaitan dengan soal misalnya integritas di dalam pendidikan. Common sense kita selalu saja melekat dalam diri kita bahwa faktor integritas, faktor etik, faktor etika itu menjadi hal atau fondasi yang paling penting di dalam proses atau ekosistem pendidikan. Dengan hadirnya teknologi artificial intelligence misalnya, kita tentu dihadapkan pada tantangan yang baru, tantangan yang lebih menantang, tantangan yang lebih, saya kira kita semua harus segera bersama menseriusi persoalan ini. Di satu sisi, teknologi AI akan dapat, dan kita sudah lihat bersama, memberikan kontribusi akses informasi yang lebih cepat dan akurat dari manusia. Tapi di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa ketergantungan pada teknologi ini dapat mengurangi kemampuan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreativitas dari siswa dan juga pendidik.
Dengan perkembangan teknologi AI, problem lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah berkenaan dengan soal transfer data atau privasi data. Kita tahu dalam proses bisnis pendidikan, belajar mengajar akan sangat memungkinkan terjadi lalu lintas transfer privasi data siswa yang kita tidak pernah akan bisa bayangkan seperti apa. Melihat kondisi seperti ini, siapkah kita berhadapan dengan teknologi ini? Gimana sih cara cari PPh pasal 321? Kok di buku nggak ada ya? Apa aku cari di ChatGPT aja ya? Oh, gini toh cara nyari PPh 21. Gampang juga ya ternyata. Aku mau nyari AI, mau nyari lagu pakai AI, bisa nggak ya? Bisa kali ya? Wih, sangat recommended. Tak pakai buat story. Bisa. Di tengah perkembangan teknologi AI hari ini, muncul pertanyaan lain yang cukup penting. Apakah peran guru kemudian akan tergantikan oleh mesin? Bagaimana kemudian peran guru di masa depan di tengah gelombang teknologi artificial intelligence? Apakah guru kemudian akan tetap bisa sebagai fasilitator dalam pendidikan, ataukah ia sama sekali hilang kemanusiaannya dan sepenuhnya AI yang akan menjadi kendali pendidikan? Terkait dengan penggunaan handphone di sekolah, dari pihak sekolah tidak memungkiri bahwa untuk kegiatan belajar mengajar setiap peserta didik itu membutuhkan HP sebagai salah satu sumber belajar, sehingga dalam hal ini sekolah mempersilahkan semua peserta didik, bahkan menyarankan peserta didik untuk ada fasilitas penunjang dalam hal ini HP, dan bisa dipakai dan dibawa oleh peserta didik setiap saat. Jadi semua pembelajaran siswa tetap dipersilakan membawa, hanya dari sekolah betul-betul mewanti-wanti untuk penggunaannya secara tepat. Terkait dengan penggunaan AI memang memudahkan peserta didik untuk searching, mencari materi, karena kalau kita mengandalkan dari buku, itu kadang-kala buku itu terbatas sekali informasi yang kita butuhkan. Sebagai contoh, saya mengajar di konsentrasi keahlian pariwisata. Sering kami memberikan tugas kepada peserta didik terkait dengan satu materi. Mereka bisa mengakses dari situ
Jadi tidak harus menunggu dari guru, artinya guru hanya sebagai fasilitator, mereka bisa searching materi dengan sendirinya. Sekali lagi kita sering mewanti-wanti anak-anak untuk tidak sepenuhnya mengandalkan itu saja. Saat ini teknologi menjadi perpanjangan kaki dan tangan manusia. Namun pertanyaannya, bagaimana jika kita kemudian memasuki era di mana teknologi itu menjadi perpanjangan dan bagian dari pikiran kita? Ya, kamu bikin apa? Pusing banget kayaknya. Ini loh, tugas pengganti UAS. Kita kan disuruh bikin 5.000 kata itu kan. Bingung cari referensinya dari mana aja itu. Banyak banget, belum masih 1.000 kata ini. Loh, aku kan juga ada tugas yang paper 5.000 kata itu kan. Nah, ini gampang, aku aja udah selesai kok. Makanya pakai AI, gampang, langsung selesai. Nggak alami itu mah. Kamu carinya tinggal cari langsung gampang dari AI. Teknologi udah berkembang, kita harus manfaatkan. Ngapain ribet-ribet pakai buku gini? Mending pakai AI. Perjuangan, Gar, perjuangan. Cuma tinggal jeplak. Ini, sini aku ajarin. Mungkin kamu nggak bisa. Ayo, sini aku ajarin. Lihat nih, ini udah selesai nih. Ini. Nah, tinggal kumpulin. Udah, gitu aja. Ayo, aku ajarin. Gue nggak mau ambil resiko. Aku dari buku ini udah banyak. Loh, AI ini kan juga dari buku referensinya. Ya udah, ayo, aku ajarin. Gak mau, Gar. Alah, ngapain pusing-pusing gitu? Ya udah, terserah gua lah. Kalian lagi ngerjain apa sih? Kok Yahya kelihatannya bingung banget? Ini kami lagi ngerjain paper yang disuruh sama dosen 5.000 kata. Nah, aku udah ngajarin Yahya biar pakai AI aja. Kan nggak ribet. Setengah jam aja nggak nyampe kok buat ngerjainnya. Tapi dia nolak. Ya ntar buku-buku ini nggak pakai, lu tinggal jiplak doang. Nggak ada gunanya banget. Di mana tuh cari referensi-referensi yang banyak? Ya nggak? Ya aku juga pakai AI sih, karena AI memang kemajuan zaman ya. Kita nggak bisa menghindari itu. Tapi aku pakai AI ya sebatas untuk brainstorming aja buat ide awal, buat kita menggali ide. Selebihnya juga aku ada pakai buku dan nggak sepenuhnya pakai AI. Juga perlu buku kalau bagiku ya. Tapi AI kan juga dari buku, kan itu sama-sama ribet aja pakai buku segala. Dari AI kan langsung selesai. Ya udah, tinggal ngumpulin ke dosen. Gitu aja gampang. Ya cuma nanti ya kayak gitu yang ngerjain sama aja AI. Akhirnya kita sampai kepada pertanyaan besar tentang masa depan umat manusia. Jika teknologi AI terus mengintervensi pikiran kita, lalu bagaimana masa depan kemanusiaan kita?
Kita telah menjelajahi berbagai macam aspek penting mengenai integrasi teknologi kecerdasan artifisial di dunia pendidikan kita hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang mungkin akan terus menggantung, mengikuti terus di benak kita sebagai manusia. Apakah kita akan membiarkan teknologi mendefinisikan masa depan pendidikan anak-anak kita, ataukah kita akan mengambil kendali, mengambil peran penting untuk memastikan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari proses belajar manusia.